Nama aku Brigita Novianti Butar-Butar dengan NIM A1D117017 Universitas Jambi, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, pada video kali ini masih sama kita akan membahas mengenai mata kuliah perencanaan pembelajaran topik yang baru, yaitu topik yang ketujuh tentang RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Nah, RPP ini merupakan perangkat ketiga yang akan saya jelaskan nanti setelah dari silabus PKPD. Kemudian kita masuk ke topik yang ketiga, yaitu tentang RPP. Jadi teman-teman semua diharapkan kita perhatikan baik-baik ya, apa itu RPP. Kita mulai dari pengertian RPP. RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan di dalam silabus. Jadi acuan pembuatan RPP ini seperti yang tercantum di dalam silabus karena merupakan standar nasional. Kemudian RPP ini juga bisa dipakai untuk satu kali pembelajaran maupun lebih dari satu kali pembelajaran. Nah, kemudian apa aja sih unsur pokok dari RPP itu? Yang pertama, unsur pokok dari RPP adalah identitas. Nah, identitas ini terdiri dari nama mata pelajaran, kelas, kemudian juga semester berapa, kemudian juga waktu yang diperlukan dalam pembelajaran itu tercantum di dalam identitas. Kemudian unsur yang kedua itu ada KI, KD ataupun indikator, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Setelah KI, KD, dan indikator, kemudian unsur yang ketiga adalah materi pokok beserta uraian yang perlu dicapai oleh peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian unsur yang keempat itu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran apa yang dibahas di dalam tema tersebut. Kemudian juga ada alat dan media yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian juga yang terakhir ada penilaian dan tindak lanjut. Nah, penilaian ini mencakup 3 ranah ya teman-teman, yaitu ada ranah kognitif, afektif, dan juga yang terakhir psikomotor. Nah, itulah tadi komponen dari RPP. Nah, kemudian prinsip-prinsip pembuatan RPP apa aja sih? Nah, prinsip-prinsip pembuatan RPP yang pertama yaitu RPP harus sesuai dengan kondisi peserta didik, karena RPP ini kan dipakai guru sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian yang kedua juga RPP harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku, tidak boleh melenceng dari kurikulum. Jadi harus mengikuti panduan dari silabus juga. Kemudian yang ketiga yaitu RPP harus mempertimbangkan keefektivitasan maupun efisiennya dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Kemudian juga RPP harus sesuai urutannya atau juga sistematis, tidak boleh berantakan. Jadi dimulai dari kegiatan inti, kemudian juga dimulai dari kegiatan pembuka, kegiatan inti sampai dengan kegiatan penutup harus dilakukan secara urut. Kemudian RPP juga harus memiliki keterpaduan antara kompetensi dasar, kemudian juga indikator tujuan pembelajaran sampai dengan materi ataupun kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik. Jadi harus memiliki keterpaduan. Nah, itulah prinsip-prinsip dari pembuatan RPP. Kemudian, seperti apa sih langkah-langkah penyusunan RPP tersebut? Nah, langkah yang pertama yaitu kita harus mengisi kolom identitas yang seperti dibilang tadi. Kolom identitas itu terdiri atas nama pelajaran, kemudian juga kelas berapa, tema berapa, subtema berapa, sampai dengan alokasi waktu. Itulah identitas. Setelah diisi identitasnya, maka dilanjutkan dengan menentukan alokasi waktu. Jadi
penentuan alokasi waktu inilah yang sangat-sangat pertama kali dilakukan oleh guru. Ketika guru memperhatikan alokasi waktu, maka otomatis kegiatan pembelajaran dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Kemudian setelah ditentukan alokasi waktu yang diperlukan berapa, maka menentukan standar kompetensi, kemudian kompetensi inti, kompetensi dasar, sampai dengan indikator yang akan digunakan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian setelah ditentukannya SK, KDKI, dan indikator, maka dilakukanlah tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini sangat-sangat harus diperhatikan oleh guru, karena tujuan pembelajaran inilah yang akan diharapkan berhasil untuk sejauh mana peserta didik dapat memahami materi yang telah disampaikan. Kemudian juga setelah dirancangnya tujuan, maka kegiatan selanjutnya itu mengidentifikasi materi ajar berdasarkan materi pokok dalam silabus. Jadi materi ajar ini kan terdapat di dalam silabus. Itulah yang akan dijadikan oleh guru dalam mengidentifikasi materi ajar yang akan dipakai. Kemudian menentukan metode pembelajaran apa yang akan dipakai untuk mencapai kompetensi dasar ini. Jadi tidak boleh sembarangan metode yang dipakai guru dalam pelaksanaan pembelajaran, harus sesuai dengan tema yang akan dipelajari. Kemudian juga menentukan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang sistematis. Itu dimulai dari kegiatan pembuka. Kegiatan pembuka itu apa aja sih isinya? Pasti dimulai dari salam, doa, nyanyi, ataupun sampai kegiatan ice breaking. Kemudian juga kegiatan yang kedua yaitu ada kegiatan inti. Kegiatan inti itu kegiatan yang sangat-sangat berperan penting di dalam terlaksananya proses pembelajaran. Kemudian juga kegiatan penutup. Penutup ini biasanya guru melakukan refleksi. Jadi di dalam langkah-langkah pembuatan RPP ini juga harus menggunakan prinsip eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Kemudian juga setelah langkahnya telah disusun dengan rapi, dengan baik, maka menentukan alat ataupun bahan ataupun sumber belajar apa yang cocok digunakan saat proses pembelajaran berlangsung. Ini juga harus memiliki keterpaduan ya teman-teman antara sumber belajar dengan materi ajar yang sedang dilaksanakan. Kemudian juga yang terakhir yaitu menyusun penilaian. Nah, menyusun penilaian ini merupakan salah satu juga komponen penting dalam RPP. Di dalam penilaian inilah kita tahu sampai mana peserta didik kita mengetahui sampai mana materi yang telah kita sampaikan itu dapat mereka terima. Nah, di dalam penilaian ini guru harus mengukur kriteria penilaian. Jadi tidak boleh sembarangan, harus sesuai juga dengan acuannya kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Kemudian juga bisa menggunakan dengan lembar-lembar pengamatan peserta didik itu LKPD. Itu juga dapat dijadikan sebagai acuan penilaian. Nah, itulah penilaianlah bagian akhir dari penyusunan RPP. Nah, kemudian ada beberapa hal penting yang mesti diketahui oleh guru dalam membuat RPP teman-teman. Itu yang pertama, standar kompetensi dan kompetensi dasar harus menjadi acuan sesuai dengan standar isi yang terdapat dalam silabus. Jadi guru tidak boleh sembarangan membuat standar kompetensi maupun kompetensi dasar. Kemudian juga yang kedua, guru harus sangat-sangat memperhatikan bagaimana cara penjabaran indikator. Nah, kemarin kan kita telah membahas KKO, kata kerja operasional. Nah, KKO inilah yang digunakan dalam penyusunan atau penjabaran indikator. Jadi harus benar-benar diperhatikan agar tujuan pembelajarannya juga dapat dicapai secara tepat. Nah, setelah penjabaran indikator dapat dilakukan dengan benar, maka kemudian
sumber belajar ini tidak hanya berdasarkan dari buku teks saja, tetapi banyak sekali, bahkan lingkungan sekitar pun dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Terkadang kita sebagai seorang guru hanya berpatokan kepada buku teks, sehingga pembelajaran itu monoton dan tidak adanya pengetahuan-pengetahuan yang cukup tepat untuk diterima oleh peserta didik. Jadi harus kontekstual. Kemudian juga pembelajaran juga harus menggunakan prinsip efektif, efisien, dan relevan dalam pencapaian kompetisi dasar dan indikator. Jadi seperti yang dibilang tadi, itulah gunanya alokasi waktu, sehingga terbentuklah RPP yang sesuai dengan prinsip efektif, efisien, dan relevan. Kemudian hal yang penting juga yaitu RPP ini harus sesuai dengan karakteristik peserta didik, bagaimana keadaan siswanya, bagaimana juga jenis dan jumlah fasilitas yang dimiliki oleh sekolah, kemudian juga sifat dan karakteristik masing-masing dari metode yang akan dipilih untuk pengguna untuk mencapai kompetisi dasar. Jadi semua harus sangat-sangat diperhatikan oleh guru. Nah, teman-teman, yang RPP yang telah kita bahas tadi itu merupakan RPP versi lama, yaitu RPP yang benar-benar menurut guru agak sedikit rumit penyusunannya, sehingga menteri kita yang baru, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, sekarang telah membuat undang-undang baru yang terdapat dalam surat edaran Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang penyederhanaan rencana pelaksana pembelajaran atau penyederhanaan RPP. Nah, kenapa ya ada dilakukan penyederhanaan RPP? Hal ini dilakukan karena banyak sekali guru yang malas membuat RPP karena alasannya rumit. Kemudian juga hanya menghabiskan waktu, sehingga guru hanya mendownload dari internet ataupun mencontek dari guru lain. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, Menteri kita telah mengeluarkan surat edaran bahwa adanya penyederhanaan RPP. Nah, penyederhanaan RPP ini menggunakan 3 prinsip. Yang pertama efisien, kemudian yang kedua efektif, dan yang ketiga yaitu orientasi pada peserta didik. Nah, jadi tentunya efisien ini dalam artian tidak menghabiskan waktu yang banyak, jadi tidak repot-repot ataupun tidak ribet dalam penyusunannya. Kemudian yang kedua efektif. Efektif ini maksudnya di sini efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu orientasi pada peserta didik di sini yaitu mengedepankan karakteristik peserta didik, bagaimana kesiapan maupun ketertarikannya maupun kebutuhan peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, baiklah teman-teman, demikianlah informasi mengenai RPP yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya, RPP ini merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran yang dapat dipakai oleh guru dalam satu kali pembelajaran maupun lebih dari satu kali pembelajaran. Nah, RPP ini harus dibuat oleh guru yang bersangkutan, tidak boleh diambil dari orang lain ataupun mencontek. Jadi harus benar-benar dibuat oleh guru itu sendiri sesuai dengan karakteristik peserta didiknya guna mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kemudian juga sekarang juga kan pemerintah kita telah membantu guru sehingga terbentuklah RPP versi yang sangat simpel. Jadi tidak ada lagi alasan untuk guru bermalas-malasan dalam membuat RPP. Nah, demikianlah video yang bisa saya buat pada hari ini. Semoga penjelasannya sangat jelas untuk teman-teman semua dan menambahkan informasi baru. Jangan lupa untuk like dan juga bagikan video ini ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.